rasa ya. Nah, tapi jangan larut. Nah, itu Dengan kengedumbelan kita. Iya. Jangan larut seperti itu. Jadi sudah, kalau sudah ngedumel ya sudah. Habis itu anggap saja kita nggak pernah melakukan apa-apa. Makanya orang Jawa itu di saat menghadapi sesuatu yang sangat rumit, di saat menghadapi sesuatu yang sulit dipecahkan, meditasi atau manekung. Apa maksud dari meditasi dan manekung? Itu artinya kembali ke alam kosong. Alam kosong itu alam yang kita tidak ada. Menjadi ada. Ini loh. Makanya kita kembali ke Tuhan lagi itu tadi. Berarti kalau begitu masalah ini adalah kehendaknya Tuhan. Maka kalau itu kosongkan pikiranmu. Setelah kosong, kita itu nggak ada sebenarnya. Nggak ada kita itu ternyata karena adanya hidup ini. Nah sebenarnya masalah itu karena hidup. Gitu. Nah kalau kamu menyesali masalah, jangan hidup, berhentilah hidup. hidup ya. Gitu loh. Karena meditasi itu sebenarnya kita kembali ke alam kosong. Untuk menyuwungkan diri kita itu lagi. Terus akhirnya berpikir, iya ya, makanya saya ini sekarang ditagih hutang. Masalahnya saya itu dulu minjem. Ya kan begitu. Kalau saya itu dulu kosong seperti sekarang saya meditasi, mungkin saya nggak ditagih hutang. Oh iya ya, saya itu ada masalah sehingga tengkar dengan orang lain. Karena saya ada ucapan yang salah, yang menyakiti dan menusuk perasaan orang lain. Seandainya saya itu kosong, masih bersama Tuhan ini, mungkin saya nggak sampai dilabrak orang lain atau dikata-katain orang lain. Jadi meditasi, sembahyang, tafakur, manekung dan lain sebagainya itu melatih diri kita kembali ke alam kosong, alam Tuhan, alam yang sebelum kita tidak ada. Nah karena kita itu sudah ada, nah berarti adanya masalah itu ya adanya kita. Nah dari siapa? Ya dari kita sendiri. Gitu dah. Maka setelah itu, setelah masuk ke alam suwung, aku tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Karena dengan melakukan seperti itu efeknya luar biasa. Yang gak enak. Nah itulah sebenarnya. Makanya kalau kembali ke alam suwung atau kita bersemedi, sembahyang dan lain sebagainya, dikala kita tidak bisa kembali ke alam suwung, mubadir, itu sia-sia, perbuatan sia-sia. Untuk apa kamu melakukan itu? Tidak masuk ke rasa suwung itu, tidak masuk ke rasa Tuhan, tidak masuk ke rasa Gusti. Makanya kalau orang Jawa Gusti itu bagusiati, ya suwung itulah bagusiati. Jadi kita itu introspeksi diri artinya masuk ke alam suwung itu atau masuk ke alam Tuhan. Sadar diri. Makanya disuruh makanya agama apapun melakukan ritual, melakukan dzikir itu sebenarnya untuk masuk ke alam suwung. Itu. Alam sebelum kita tidak ada. Karena kita sudah ada, maka masalah ini adanya ya karena kita itu ada. Gitu loh. Jangan menyalahkan Gusti. Wah, ini sudah ditakdir oleh Gusti. Lah kok Gusti yang kamu salahkan? Wong hidupmu itu Gusti sudah gak cawe-cawe. Wong Gusti itu hanya memberi hidup. Nah, tinggal kamu cara mengelola hidupmu itu loh. Kenapa Gusti kamu congkang-canging rewang-reweng? Di saat kamu bahagia gak ingat Gusti, di saat kamu susah Gusti yang kamu sebut-sebut, yang kamu umbang-ambingkan tiap hari, tiap malam. Mungkin ya bahasa kerennya itu memprogram lagi pikiran otaknya itu. Kalau HP kita sudah blank, maka perlu di-reset sesuai dengan produk pabrik. Kembali supaya apa? Supaya memori kita itu nggak penuh dengan apa itu sampah atau virus. Nah, meditasi, sembahyang, dzikir dan lain sebagainya itu adalah seperti kita itu meriset HP kita itu sendiri. Gitu loh. Kenapa HP kita itu blank? Jangan nyalahkan produknya. Jangan menyalahkan HP-nya. Lah salah kamu, rono sing kamu pencet di situ. Ya. Macam-macam yang kamu masukkan di situ. Apakah HP-nya yang minta ke situ? Kan kamu sendiri yang geladak marik-marik. Gitu. Makanya kalau dari produk Oppo
Terus kita semudah itu, produk Oppo itu jelek, ya, produk Oppo itu nggak bagus, banyak virus dan lain sebagainya. Nah, apakah itu kesalahan dari produknya? Apakah kesalahan kamu sendiri cara memegang atau memungsingkan HP itu? Nah, kita manusia ya seperti itu. Makanya orang yang beragama, orang yang belajar kapitayan, orang yang menekuni dalam bidang ilmu, itu sebenarnya orang-orang yang bermasalah. Kalau nggak bermasalah nggak mungkin orang itu. Orang bisa ngomong di panggung, orang bisa bicara seperti ini. Ini belajar dari masalah. Gitu, bukan saking pinternya. Kalaupun nggak ada masalah, dia itu belajar untuk supaya dibilang orang pinter. Nah, kalau dibilang orang pinter itu kelihatan cara bicaranya, cara yang disampaikan. Kalau dimasukkan ke hati itu nggak bisa ngeklik, nggak bisa dilogikakan. Itu artinya orang yang supaya dianggap pinter. Bagi orang-orang yang pernah bermasalah, ya masalahnya sendiri itu yang diungkap. Akhirnya supaya orang yang mendengarkan itu tidak pernah melewati masalah seperti apa yang pernah saya lewati. Nah, mungkin itu ya sejatinya ilmu gitu, Mas. Ilmu itu yang sudah dirasakan sendiri, bukan lagi mendengar cerita orang gitu ya. Nah, untuk apa? Apalagi belajar dari perjalanan orang lain. Perjalanan orang lain belum tentu sama dengan perjalananmu. Gitu loh. Makanya ilmu itu belajar dari sendiri. Dari kapitayan, dari agama juga sama. Artinya untuk membaca alam ini belajar dari perjalananmu sendiri. Nah, supaya kamu itu nggak menyangka bahwa Tuhan itu menghendaki kamu jelek, Tuhan itu menghendaki kamu itu baik. Dari perjalanan alam ini, apa yang bisa kita baca, apa yang kita bisa pelajari, gitu. Karena sering saya sampaikan, pertama kali daun itu tumbuh, ya mulai dari kecil sehingga mengembang jadi besar dan warnanya masih hijau. Di saat dia tua, daun yang hijau itu akan berubah warnanya menjadi kuning. Yang saya tanyakan, hijaunya ini kemana? Coba jawab. Apakah ini salah yang menciptakan? Apakah salah daunnya? Ini loh. Emang itu mungkin. Kalau hijau buatan mungkin, ini karena kontaminasi dengan ini sehingga pudar. Ya, warna ini berubah. Kalau sudah ciptaan Tuhan, yang tadinya hijau kok menjadi kuning, dan setelah kuning kenapa dia harus jatuh ke tanah? Gugur. Kalau jatuhnya itu bisa karena serat-serat daun itu sudah nggak mampu untuk menyerap air dan lain sebagainya. Yang saya tanyakan tuh dari warna hijau menjadi kuning, hijaunya ini lo kemana? Coba jawab. Gitu loh. Kita yang dulu nggak ada gigi terus tumbuh gigi. Apakah di dalam tubuhmu ada perusahaan tulang kira-kira? Kalau ada, kenapa ini kalau sudah tua ini sudah copot kok nggak tumbuh lagi? Tumbuh lagi ya. Nah, orang itu mikir seperti itu. Yang dimaksud alam ini juga alam dunia, ini juga alam yang ada pada diri kita. Kumis tumbuh ya. Tapi kenapa tumbuhnya kumis kok dibatasi? Iya, di sini aja gitu ya. Enggak di pipi gitu. Ya, bukan begitu. Panjang. Tapi panjang itu paling panjang segini Sal. Iya. Padahal kalau dipotong itu bisa diukur berapa hari tumbuhnya berapa senti. Coba kalikan hidupmu berapa tahun. Kenapa kok kumismu itu nggak sampai ke sini? sampai lutut gitu. Nah, makanya belajar dari dirimu itu. Orang kok sampai nggak mengenal Tuhan, orang kok tidak bertauhid, itu kebangetan. Gitu loh. Orang yang ngomong tauhid tapi dia tidak pernah merasakan itu. Gitu loh. Ngomong gula itu manis, tapi kan di saat ditempelkan ke lidah, kenapa? Karena zatnya itu sudah bisa dipelajari. Zat manis terdiri dari ini, dari sari tebu dan lain sebagainya. Tapi begitu ditempel di pipi kok nggak ada manis. Nah, kalau aku berpikir seperti itu. Jadi nggak sibuk mencari kesalahan orang lain dan tidak sibuk mencari kalau orang berkeyakinan lain itu salah. Karena keyakinanmu sendiri kadang-kadang kamu salah tidak terasa. Gitu loh. Mungkin inilah pelajaran yang perlu dan sangat dan harus itu. Ya, harus dipelajari.
Nah, pelajaran-pelajaran seperti itu kalau nggak pelajarannya masuk ke rasa, nggak mungkin. Nah, sekarang itu banyak orang yang belajar itu nggak belajar ke rasa itu, tapi belajar dari perjalanan orang masa-masa lalu. Orang yang ini diceritakan begini, ini terus dipelajari. Jadi seolah-olah itu nggak ada orang sakti kalau nggak orang zaman dulu. Ya. Nggak ada orang yang mempunyai ilmu tinggi kalau nggak ini. Begitu. Terus larinya ke situ. Ya akhirnya orang lain sudah nyangkok jantung, kamu masih nyangkok jambu mente. Kamu masih nyangkok jambu air. Ya begitu itu. Nah, bisa nyangkok jambu air saja rebut. Berebut dan ribut. Nah, orang-orang yang sudah bisa mencangkok jantung, dia malah nggak ribut dan berebut, malah ingin bagaimana supaya lebih cepat mencangkok jantung dan bisa menolong orang-orang yang kena jantung. Dikembangkan katakanlah. Nah, orang-orang beragama itu seperti itu. Kenapa beragama berkapitayan itu seneng tengkar, seneng olok-olokan, seneng paidu-paidunan, sok suci-sucian. Sucimu itu lo kayak apa? Benarmu itu lo kayak apa? Wong menyembah urusan dengan manusia, dengan Tuhan kok kamu buat tengkar? Ikut campur gitu. Kok ikut campur dengan urusan orang lain. Mbok orang lain ini mau menyembah batu, orang lain mau menyembah air, mau menyembah kayu. Apa urusan dengan kamu? Gitu loh. Nah, mungkin ya Mbah, saya kira kayak teknologi zaman sekarang seperti halnya HP tadi, pasti belajarnya itu pada diri kita gitu ya, apa yang ada dari kita. Dari kita sendiri, maka dikembangkan dengan perkembangan otak itulah akan menemukan sesuatu baru gitu. Nah, sesuatu baru itu kalau orang ahli atau seorang insinyur itu nggak untuk dirinya loh. Iya, untuk orang banyak. Nah kan beda dengan orang yang selama ini rebutan dengan agama. Yang diperebutkan ya itu saja. Nggak mau berubah, nggak mau berkembang. Mbok yang dilakukan itu bermanfaat untuk orang lain. Dalam arti untuk orang lain itu yang tadinya orang itu bercocok tanah tanam nggak bisa berhasil, dikembangkan pupuk, dikembangkan alat, mbok seperti itu. Manfaat. Karena ada manfaatnya daripada yang diperebutkan mantek, tajwid, fikih, terus-terusan begitu. Ya itu boleh-boleh saja wong itu supaya juga mendidik kita tuh supaya tahu tentang ilmu. Iya, aturan katakanlah. Tapi enggak seharusnya begitu terus menerus. Makanya kalau kita itu bisa menciptakan sesuatu dan itu bermanfaat, kembangkanlah. Jadi kita itu beragama itu keseluruhan. Iya. Gitu loh. Enggak hanya tentang urusan kita dengan Tuhan terus. Orang yang tidak beragama namanya urusan dengan Tuhan. Dari lahir nanti dewasa tua mati. Sama kok. Sama tingkatannya. Dibanding dengan orang yang sok bertuhan, orang yang sok taat dengan Tuhan. Nanti di saat tua juga mati kok. Sudah dicontohi orang-orang terdahulu. Dari para nabi, para wali, para aulia, para sahabat. Semuanya pada akhirnya juga mati kok. Nah, para ulama, para nabi, para aulia terdahulu juga enggak merebutkan tentang setelah mati kok. Kalau merebutkan setelah mati, ternyata dia di dunia ini juga melakukan hal yang terbaik. Nyatanya begitu. Dia juga bersosialisasi. Di saat dia lapar juga makan. Ya enggak kok, karena sudah tahu kalau surga itu begini enaknya terus dia enggak makan supaya cepat mati. Masuk surga ya enggak. Ya enggak nih. Intinya membudidayakan tubuh ini supaya hidup berlangsung gitu kan? Karena manusia diciptakan itu untuk mengelola dunia ini. Nah, supaya kita itu langgeng. Ya kalau umumnya manusia itu makan untuk bisa hidup ya makan. Itu. Karena kita diberi mata supaya kita nggak ngantuk. Ya jangan kamu paksa melek sehari semalam. Kalau sudah melek sehari semalam sudah dianggap orang ahli tirakat. Di saat mereka halu, orang lain dibilangin. Saya tadi malam didatangi orang berjubah. Kan sudah sering saya sampaikan toh. Orang yang kebanyakan melek malam, yang arahnya nggak jelas,
dengan ngantuk. Jangankan orang berjubah, ada daun yang kering jatuh, itu dianggap malaikat. Datang. Karena apa? Oksigen di otak kita itu berkurang dengan melek itu. Nah kalau oksigen kita sudah berkurang, mata ini kabur, melihat sesuatu menjadi bayangannya. Kadang-kadang disesuaikan dengan rasa hati. Padahal itu belum tentu kalau malaikat. Tiba-tiba setelah dilihat orang yang tidak banyak melek, ternyata daun yang jatuh. Nah ini kadang-kadang sudah berani mengeklaim bahwa yang datang itu malaikat. Nah, di saat kita ngantuk, yang sangat ngantuk, karena di sana kegelapan, kita melihat di sana hitam-hitam. Wah, itu nampak. Nah, ini kan bahaya. Itu yang nampak itu beneran, apakah itu halusinasi karena kita itu kurang tidur, oksigen otak kita nggak penuh, kan begitu. Maka jadilah manusia yang wajar, manusia yang normal, yang sempurna. Nggak usah kita itu abnormal atau paranormal tuh nggak usah, gitu loh. Biasa-biasa saja lah, enak. Dari awal kita membicarakan juga begitu. Tirakat itu bukan tidak tidur. Tirakat itu bukan tidak makan dan tidak minum. Tapi yang kita tirakatkan, yang kita torekotkan adalah hati kita. Masuk ke rasa. Setiap melihat apa saja, coba dimasukkan ke rasa. Kalau sudah menemukan rasa itu dan dirasakan, hidup ini akan terbimbing dengan rasamu itu sendiri. Yaitu rasanya Tuhan, rasanya Gusti. Gitu loh. Bagi orang-orang yang belum menemukan rasa, maka kakek pola. Ada yang tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam. Ada yang tiap Senin dan Kamis poso. Ada yang diam diri di bawah pohon. Ya apik-apik wae, tapi kalau merenung dan menemukan rasa. Nanti kalau dipaksa 3 hari 3 malam yang penting melek, gak dapat apa-apa. Gak dapat apa-apa, nanti ada daun yang jatuh dianggap wah, baik teko. Karena kita saking ngantuknya, karena hari ini begitu melek, otomatis loh dengan orang yang sangat ngantuk. Begitu mata kita terpejam sebentar saja, begitu melek itu ada bayangan yang aneh-aneh. Iya, bro, nah, gitu. Itu wajar. Nanti terus menyimpulkan, wah penunggunya tadi lewat. Ya. Itu yang bahaya. Itu. Bahaya. Mendoktrin orang lain juga gitu kan. Nah, nanti disampaikan orang lain supaya percaya. Dan orang lain diajak ke situ pula. Nah, nanti mereka dengan orang lain pasti dapatnya beda. Nah, ini loh masalahnya. Terus kalau orang lain ini tanya, mana mbah yang kemarin dibilang mbah itu di situ ada begini. Terus jawabmu gimana? Karena saat ini dan besok sudah beda. Sudah lain. Terus untuk mempertanggungjawabkan apa yang kamu omongkan itu loh, gimana caranya? Nah, gitu. Ya kita kalau duduk di situ berdiam diri dengan semedi dan lain sebagainya, coba dirasakan, masuklah ke rasa. Ya. Ternyata ya di luaran di bawah pohon tuh nggak enak. Ya. Dingin, disengat oleh nyamuk. Terus kita itu kalau sendirian dihantui dengan rasa takut merinding dan lain sebagainya. Coba begitu tuh. Kok kita itu setelah kumpul dengan orang banyak terus kita adigang terus kita sumbar kita keluar. Untuk apa? Kita sendiri aja takut. Untuk apa terusan? Gitu loh. Di saat kita melihat orang lain nikmat, terus kita itu iri, dengki, mengolok-olok. Wong kita sendiri di bawah pohon yang jauh dari rumah, di sekeliling kita nggak ada apa-apa, rasanya seperti itu. Karena ada orang yang sudah mempunyai fasilitas, berarti kan memudahkan kita untuk datang ke situ, dikasih kopi, rokok, mungkin ada makanan, kan lumayan. Nah itu kalau semedi yang sudah masuk rasa. Kalau semedi yang nggak masuk rasa ya, di mana saja yang ngomong, saya kemarin di situ loh 3 hari 3 malam, nggak makan, nggak tidur, nggak mandi. Nah orang lain tanya, terus ketemu apa? Ya macam-macam dibicarakan. Ya ini itu dan lain sebagainya. Ini kan satu membuat orang itu menjadi takut. Yang kedua kadang-kadang orang itu berprasangka bahwa wah
kamu ini orang sakti. Ya. Nah, dengan dianggap orang sakti, setiap ada masalah dimintai solusi. Nanti ngomongnya juga seperti itu akhirnya, malah menakut-nakuti. Mungkin ya Mbah, semua itu yang Mbah sampaikan barusan itu mungkin rangkumannya itu tanam tuai seperti itu ya Mbah. Ya itu tadi tauhid itu, menjadi keyakinan, menjadi keimanan itu tadi. Jadi loro-loronya tunggal, atau apa saja yang ada di dunia ini adalah dari dua hal. Ada siang, ada malam, ada enak, ada nggak enak, ada suka, ada sedih. Ya. Ada bapak, ada ibu. Jadi kejadiannya semua dari situ. Tanpa ada itu semua, nggak ada kita itu. Adanya ya dari dua hal itu sebenarnya. Di situ ya penciptaan kehidupan. Makanya dirangkum dalam satu kalimat di dalam agama menjadi dua kalimat syahadat. Maka yang harus kita jadikan saksi itu adalah hal dua ini loh. Yang kita berani menjadi saksi itu sebenarnya. Jadi jangan hanya ikrar tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusannya. Kalau cuman itu mudah, anak-anak TK itu sudah bisa semua. Bisa. Bagi kita yang sudah dewasa yang berpikir, buat dipikir kalau. Gitu loh. Kamu menjadi saksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kapan kamu ketemu Allah? Dan Muhammad utusannya. Kapan kamu ketemu Muhammad? Ya. Yang kamu saksikan itu hanya cerita loh. Cuman itu loh. Hati-hati makanya. Makanya kalimat itu mudah diucapkan, tapi sulit untuk dicerna. Tapi ya itu balik lagi ya manusia itu kodratnya berpikir, ya itu gunakan. Nah, makanya jangan hanya sekedar mengucap tapi berpikirlah. Biar itu kerasa. Iya, supaya kamu menjadi muttaqin. Nah, jadi orang yang takwa. Menjadi mukminun. Nah, supaya kamu menjadi orang yang mukmin, yang benar-benar beriman. Jangan mukmin abal-abal, jangan mutakin sing abal-abal. Mutakin ya kudu sing beneran, mukmin ya mukmin beneran. Karena dimaksud mukmin itu dari bahasa Arab sana. Kalau di sini ya kudu duwe keyakinan, kudu duwe kapitayan. Makanya jangan salahkan orang yang berkeyakinan dan yang berkapitayan. Gitu loh. Mungkin saya cukupkan untuk pertemuan kali ini, Mbah. Iya. Terima kasih banyak atas wejangan-wejangan yang sudah disampaikan. Semoga teman-teman semua itu mendapatkan manfaatnya dari pertemuan kali ini, Mbah. Iya. Ya. Makanya yang saya tekankan, walaupun dibilang seperti menco sarowo atau dibilang apalah, apa dibilang bakul jamu atau dibilang omongan dukun, silahkan. Ya, kalau nggak cocok jangan dilihat. Kalau cocok coba rasakan. Gitu loh. Karena nanti melihat YouTube itu ya nggak ada paksaan. Daripada kamu melihat YouTube tapi hatimu malah menjadi sakit, ya tinggalkan saja. Gitu loh. Nggak usah ditanggapi. Karena bukannya sifatnya pencerahan, tapi kita belajar bersama. Kalau mencerahkan berarti saya pintar. Saya nggak orang pintar kok. Tapi apa yang saya rasakan itu saya kerjakan. Dan hasilnya walaupun belum memuaskan tapi sedikit banyak sudah bisa menuntun rasa hidup saya. Gitu. Makanya semoga yang melihat tidak menjadi keki. Ya, yang suka anggaplah itu adalah suatu kebetulan untuk bisa mencerahkan perasaan kita atau rasa kita, dan selalu diberikan rahayu Rahayu Jagung Dumadi, Rahayu ingkang pinanggih. Rahayu.